Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Upaya pemerataan energi listrik kembali menjadi sorotan. Komisi 12 DPR RI menilai masih banyak wilayah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum mendapatkan akses listrik, terutama melalui program listrik masuk desa. Upaya pemerataan energi listrik kembali menjadi sorotan. Komisi 12 DPR RI menilai masih banyak wilayah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang belum mendapatkan akses listrik, terutama melalui program listrik masuk desa. Anggota Komisi 12 DPR RI, Rohmat Ardian prihatin belum meratanya akses energi listrik di daerah 3T. Ia menaruh perhatian besar pada pemerataan energi, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar dan instruksi Presiden Prabowo Subianto di mana energi harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Di Papua masih banyak saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, yaitu listrik masuk desa. Ini sangat penting sekali. Ini amanat Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa energi ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya meminta kepada Pak Menteri SDM dan seluruh jajarannya bagaimana pengembangan energi baru terbarukan. Tenaga surya satu-satunya adalah pakai tenaga surya. Karena di desa-desa sana yang penduduknya hanya 10 KK, 20 KK, kalau pakai transportasi, pakai jalur udara, pakai solar sangat boros, tidak efisien. Karena ongkos angkutnya 1 liternya adalah 11.000. Pemerataan listrik bukan hanya soal menghadirkan cahaya di malam hari, tetapi juga membuka akses pendidikan, ekonomi, dan layanan publik yang lebih baik. Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk yang berada di wilayah terisolasi, dapat merasakan manfaat pembangunan energi secara setara. Saat ini, tercatat ada 140 desa di Papua yang belum teraliri listrik. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lancar dan terkendali, Komisi 8 DPR RI soroti pentingnya mitigasi yang jelas dan mempertegas alur komando saat terjadi darurat, guna menghindari kepanikan jamaah akibat informasi yang tidak akurat. Untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 berjalan lancar dan terkendali, Komisi 8 DPR RI menyoroti pentingnya mitigasi yang jelas dan mempertegas alur komando saat terjadi darurat, guna menghindari kepanikan jamaah akibat informasi yang tidak akurat. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina menegaskan, perlunya satu komando yang jelas di tingkat PPIH Arab Saudi. Ketidakjelasan IC Commander atau pemegang komando seringkali memicu kebingungan, lantaran banyak pihak ikut menginstruksikan jamaah. Ia mengingatkan, pengalaman tahun lalu ketika situasi kredit membuat jamaah panik, kemudian ditambah dengan informasi hoax yang beredar terkait banjir. Berangkat dari pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, ini yang membuat saya harus memberikan masukan kepada Kementerian Haji dan Umroh. IC Commander pada seluruh petugas PPIH Arab Saudi diinstruksikan tetap siaga di masing-masing tugas dan fungsi sambil menunggu instruksi pimpinan PPIH masing-masing pada saat di Makkah dan Masyair. Saat ada kredit dan staf, itu yang namanya jemaah, wah udah panik. Terlalu banyak info, hoax, dan semua orang menginstruksikan. Termasuk yang namanya KBIHU menginstruksikan. Yang namanya kepala sektor menginstruksikan. Komisi 8 DPR RI berharap langkah tepat dari Kementerian Haji dan Umroh dalam menetapkan siapa yang berwenang menjadi komando utama saat situasi kredit terjadi dapat dikoordinasikan dengan terukur dan akuntabel. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kinerja Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinilai masih belum maksimal, terutama di daerah 3T. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI mendorong keterlibatan tim pengawas internal maupun eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas proses pemeriksaan. Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan BPKP belum maksimal, terutama di daerah 3T. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong keterlibatan tim pengawas internal maupun eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas proses pemeriksaan. Anggota BAKN DPR RI, Arjuna Sakir menyampaikan, distribusi SDM pemeriksa di internal BPK belum efektif, terutama di daerah-daerah dengan wilayah cukup luas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyentuh lokasi pemeriksaan. Untuk itu, BPK dapat melibatkan tim pengawas dalam proses pemeriksaan agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan efisien. Secara umum wajar, tapi ada akun-akun tertentu yang dikecualikan karena temuannya material. Jadi BPK ini dalam menentukan opini ada tingkat materialitas. Meskipun permasalahan itu terjadi, tapi kalau nilainya tidak di atas atau tidak di dalam materialitas, itu tetap WTP. Jadi BPK dalam melaksanakan tidak hanya sendiri. BPK punya tugas memeriksa. Yang mengawasi bukan BPK, memeriksa. Tapi dalam pemeriksaannya ini nih harus tetap melibatkan pengawas seperti inspektorat, BPKP.
Arjuna menambahkan, jika dalam proses pemeriksaan BPK dan BPKP menemukan permasalahan yang cukup sulit diselesaikan, BPK dapat berkomunikasi dengan lembaga, kementerian lain selaku penerbit regulasi, agar penilaian BPK dapat berjalan akuntabel dan bertanggung jawab. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait bantuan modal usaha yang belum sepenuhnya tepat sasaran, BAKN DPR RI menilai akurasi data dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar KUR benar-benar dirasakan masyarakat bawah. Bantuan modal usaha yang seharusnya dinikmati pelaku usaha kecil belum sepenuhnya tepat sasaran. BAKN DPR RI menilai akurasi data dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar KUR benar-benar dirasakan masyarakat bawah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Endi Patwijaya menyebut permasalahan utama dalam penyaluran KUR saat ini terletak pada kurangnya sinkronisasi data dan lemahnya koordinasi antar lembaga penyalur dan pengawas. Kondisi ini beresiko menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan penerima manfaat KUR. Sangat banyak sekali, di mana kita tahu sekarang ini masalah data, masalah kerjasama antar instansi harus lebih kita tingkatkan, bukan karena ego, bukan, tapi mungkin karena kekurang koordinasian aja. Makanya kita minta sekarang teman-teman lebih banyak koordinasi, lebih banyak untuk saling tukar data sehingga ke depan tidak terjadi miss lah dalam urusan penentuan KUR ini. Ya, kita perlu sekali tahu, kita kasih tahu para penerima KUR ini adalah program pemerintah, yang mana KUR ini sebenarnya adalah subsidi dari pemerintah untuk rakyat, yang mana rakyat diberikan kesempatan untuk melakukan bisnis, untuk melakukan kegiatan-kegiatan keekonomian. DPR RI berharap dengan perbaikan data dan penguatan koordinasi, penyaluran KUR ke depan dapat lebih efektif dan akuntabel. Keberhasilan program KUR dinilai sangat menentukan pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari Kepulauan Riau, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus segera dimatangkan, terutama setelah terbitnya keputusan Presiden terkait besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang menjadi dasar penetapan biaya pelunasan jamaah di setiap provinsi. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus segera dimatangkan, terutama setelah terbitnya keputusan Presiden terkait besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang menjadi dasar penetapan biaya pelunasan jamaah di setiap provinsi. Anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni menjelaskan, setelah keputusan BPIH ditetapkan, pemerintah akan menyesuaikan rincian biaya di daerah. Penyesuaian meliputi kota keberangkatan dan alokasi kuota jamaah hasil pemerataan nasional. Selaras dengan itu, Husni menyebut Arab Saudi akan memperketat syarat istitoah kesehatan haji 2026. Calon jamaah diimbau menjaga kesehatan sejak masa pelunasan. Para calon jemaah haji 2026 dia sudah mulai merasa tenang bahwa dia berangkat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu berapa biaya pelunasan daripada ONH itu sendiri. Ya, begitu juga pada tahun 2026 ini kan pemerintah kerajaan Arab Saudi amat sangat memperketat yang namanya istitoah kesehatan. Jadi begitu udah selesai pelunasan, dia masih punya waktu untuk masalah istitoah kesehatan. Misalnya, begitu dia lunas, dia periksa kesehatan, dia nggak lolos. Dia masih punya waktu sampai 2 bulanan untuk memperbaiki tentang kondisi kesehatannya, yang insya Allah kalau dia sudah dianggap sehat, dia sudah bisa berangkat. Husni optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan lebih baik dengan dukungan 2 syarikat penyelenggara layanan haji yang telah ditetapkan. Kolaborasi antar lembaga terkait diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jamaah. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah luka yang ditinggalkan bencana di Pulau Sumatera, DPR RI menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan yang menyentuh harapan dan juga kehidupan masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, terkait bencana yang terjadi di Sumatera, negara harus hadir, tidak hanya sebagai penolong di saat darurat, tetapi sebagai penguat langkah menuju bangkitnya kembali desa, kota, dan masa depan yang sempat terhenti. Dengan kolaborasi yang kuat, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta kerja nyata yang berkelanjutan, DPR RI mendorong pemulihan pasca bencana yang cepat, adil dan bermartabat agar Sumatera kembali berdiri tegak, lebih tangguh dan penuh harapan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia saat ini berada dalam masa berkabung nasional. Bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Sumatera telah meninggalkan luka yang mendalam. Berdasarkan data BNPB per 17 Desember 2025, tercatat 1.000 lebih korban dinyatakan meninggal dunia dan 200 orang yang dinyatakan hilang di bawah timbunan longsor dan sapuan banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Luka mendalam para korban selamat yang menyisakan trauma dinilai perlu segera mendapatkan pemulihan dari dampak rusaknya infrastruktur dan sulitnya akses distribusi bantuan. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan dan pemulihan pasca bencana. Langkah cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak segera bangkit. Meninjau langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Komisi 5 DPR RI menyoroti masih adanya area terisolir yang harus segera dicapai tim penyelamat untuk mengevakuasi korban dan distribusi bantuan. Hadir di sini Kepala Basarnas ya untuk memastikan seluruh operasi pencarian dan pertolongan ini berjalan. Kami memastikan seluruh proses evakuasi dilakukan oleh Basarnas, kemudian nanti mitigasi bencananya untuk pemulihan infrastruktur ya, tentu ini sudah di luar kemampuan Pak Bupati juga ada angkat tangan. Nanti makanya ada Dirjen Sumber Daya Air, tadi sungai kita minta dipetakan, ada sungai yang tadi harus segera dikeruk dari kedalaman 8 meter, sekarang tinggal 1 meter. Jadi kalau ada hujan lebat berpotensi banjir, kiri kanannya penduduk kota Sibolga. Bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan luas berakibat pada terganggunya distribusi energi bagi masyarakat yang terisolasi. Komisi 12 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan logistik untuk pemulihan dan penanganan bencana, terutama untuk memastikan keandalan distribusi listrik, BBM, dan gas. Penguatan logistik nasional merupakan bagian penting dari mitigasi bencana di masa depan. Untuk itu, pemerintah bersama BUMN Energi dan seluruh stakeholder terkait perlu segera menyusun strategi jangka panjang untuk mengamankan infrastruktur kritis dan alur distribusinya. Karena energi adalah bagian dari urat nadi hidup. Kalau itu terganggu, sangat terganggu juga kehidupan yang lain. Maka energi baik listrik maupun BBM menjadi penting, maupun gas ya. Nah inilah yang terus kita dorong sehingga kita idealnya kita punya alat logistik yang bisa mengangkut besar. Mestinya Indonesia sudah waktunya punya helikopter Chinook.
helikopter Chinook itu yang miliknya Amerika yang berbaling-baling dua yang bisa mengangkut sekian ratus ton. Ini kan udah bisa di-drop di daerah-daerah tertentu dengan mobilitas yang tinggi dengan kapasitas yang juga besar. Percepatan penanganan darurat serta pemulihan sarana publik yang rusak menjadi krusial untuk segera dilakukan. Komisi 8 DPR RI turun langsung menyalurkan bantuan untuk membantu mengembalikan aktivitas pendidikan dan kesehatan warga terdampak. Dalam kunjungan ke Kabupaten Pidi Jaya Aceh, Komisi 8 DPR RI menyalurkan bantuan untuk sejumlah madrasah negeri yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Bantuan senilai 1,5 miliar rupiah tersebut diberikan untuk mendukung pemulihan fasilitas pendidikan yang terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Selain itu, Komisi 8 DPR juga menyalurkan bantuan bagi madrasah swasta sebesar 750 juta rupiah, lengkap dengan fasilitas tenda, kursi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sekarang kita lagi memberikan bantuan kepada madrasah negeri di Pidi Jaya yang tenggelam dengan banjir bandang. Tadi sebesar 1,5 miliar, begitu juga kita memberikan bantuan juga kepada madrasah swasta sebanyak 750 juta. Ya, lengkap dengan tadi kursi-kursi juga kita serahkan semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memulihkan, walaupun belum seberapa tapi bisa memulihkan kembali sekolah yang sudah hancur. DPR RI memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi secara maksimal, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Pemirsa, keanekaragaman Indonesia membuat setiap kota di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, mulai dari destinasi wisata, budaya, hingga kulinernya. Dan Jalan Surya Kencana Bogor menjadi salah satu tempat kuliner melegenda yang penuh dengan aroma, rasa, dan jejak sejarah yang tidak terlupakan. Seperti apa tempat kulineran melegenda ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, bukan hanya deretan toko atau pedagang, Jalan Surya Kencana merupakan tempat di mana berbagai rasa berkumpul dalam satu jejak perjalanan. Betul sekali Vincent dan juga pemirsa, nih Jalan Surya Kencana menjadi sebuah destinasi yang penuh cerita, di mana rasa dan sejarah hidup menyatu di setiap langkahnya. Setiap hidangan yang tersaji mengandung warisan lama yang tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pesonanya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Jalan Surya Kencana, sejuta rasa dalam satu jejak, pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini.
Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin sejenak melepas penat. Selain dikenal dengan kota hujan, Bogor juga memiliki surga kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah Jalan Surya Kencana yang menyimpan sejuta rasa dalam satu jejak. Dari kuliner legendaris hingga cita rasa kekinian, semuanya ada di sini. Intips kali ini akan membawa pemirsa untuk menjelajah berbagai kuliner terbaik di Surya Kencana dan mencicipi hidangan yang melegenda. Yuk kita intip selengkapnya. Destinasi ini bukan sekedar tempat wisata biasa, melainkan sebuah pengalaman yang menggabungkan kuliner lezat, tradisi unik, dan panorama alam yang memukau. Mari kita telusuri lebih dalam. Di Jalan Surya Kencana, pemirsa dapat menemukan cerita-cerita menarik tentang kuliner, budaya, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Tempat ini terkenal dengan ragam kuliner yang menggoda selera. Mulai dari makanan tradisional hingga hidangan modern, semua bisa pemirsa temukan di sini. Apa saja sih kuliner yang wajib pemirsa icip-icip saat di Jalan Surya Kencana? Let's check it out! Kuliner pertama yang wajib pemirsa coba bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana adalah cungkring. Cungkring merupakan kuliner khas Bogor yang dibuat dari cingur atau bibir dan kaki sapi yang dimasak menyerupai sate. Cungkring dibumbui dengan bumbu kuning, lalu dipanggang hingga matang. Di gerai cungkring Pak Jumat, pemirsa dapat menikmati cungkring dengan harga Rp17.000 seporsinya. Dalam penyajiannya, cungkring akan dihidangkan bersama dengan potongan lontong, peye, dan disiram kuah kacang kental. Wah, bikin perut keroncongan nih. Selanjutnya ada soto kuning. Soto ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Jalan Surya Kencana. Tak heran, soto ini selalu ramai oleh pengunjung. Soto kuning khas Bogor ini memiliki kuah kaya rempah dengan daging yang empuk. Berisi daging sapi yang empuk dan berbagai macam isian lain seperti paru, kikil, dan babat membuat soto ini begitu istimewa. Agar cita rasa semakin sedap, pemirsa dapat menambahkan sambal dan jeruk nipis. Jadi ngiler nih. Sangat cocok dinikmati di cuaca Bogor yang sejuk ya pemirsa. Tak lupa kita coba segarnya asinan gedung dalam. Perpaduan antara sayuran dan buah dengan bumbu kacang dan cuka membuat asinan ini punya rasa yang asam, manis, pedas, dan menyegarkan. Bagi pemirsa penggemar asinan, wajib untuk mencoba asinan gedung dalam. Dijamin, lidah Anda akan dimanjakan dengan perpaduan dan kesegaran rasanya. Makanan yang viral di Bandung ini dapat juga pemirsa nikmati di Jalan Surya Kencana, yakni bacang panas. Bacang panas berbeda dengan bacang biasa karena disajikan hangat-hangat. Bacang dipanaskan terlebih dahulu sebelum disajikan sehingga aromanya lebih harum dan teksturnya lebih lembut. Tersedia dua pilihan menu berbeda yang bisa dipilih, yaitu bacang nasi dan bacang ketan, yang isinya berupa daging ayam atau daging sapi. Seporsi bacang panas dihargai Rp10.000 dan tambahan Rp5.000 bila ingin diberi topping berupa tetelan atau jando yang gurih, kenyal, dan nikmat. Yang terakhir, bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana, pemirsa bisa mencoba bakso bening. Bakso ini disajikan tanpa sayuran, berbeda dengan bakso yang kerap kita temui di tempat lain. Menu pelengkap bakso ini adalah kue tiaw dan mie kuning telur. Ciri khas bakso ini adalah bakso halusnya yang tidak terlalu besar. Tekstur baksonya tidak lembek, sedikit garing, namun tetap empuk ketika digigit. Rasa dagingnya juga masih terasa di lidah. Seporsi bakso di sini harganya dari Rp15.000 saja. Aduh, jadi makin lapar nih pemirsa. Itulah tadi kuliner khas di Jalan Surya Kencana yang akan memanjakan lidah pemirsa. Selain kulineran, tempat ini juga menyajikan sejarah dan kearifan lokal. Sepanjang jalan terdapat banyak bangunan tua bergaya kolonial yang masih terjaga keasliannya. Pemirsa tak hanya bisa mencicipi makanan enak, tapi juga dapat menikmati sejarah dan tradisi yang pernah ada di jalan ini. Suasana semakin hidup dengan obrolan pelanggan, suara pedagang yang menawarkan dagangan, dan dentingan alat masak yang sibuk bekerja. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Ajak keluarga, teman, atau pasangan kalian untuk menjelajahi sejuta rasa dan keindahan di Jalan Surya Kencana. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan Intips berikutnya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.